Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Dan di segmen kali ini kita akan berbincang mengenai pembangunan flyover Antapani yang merupakan proyek percontohan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Dan pemirsa, di studio kami telah hadir narasumber kita, Profesor Ade Safrudin. Beliau adalah pengamat transportasi ITB. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, baik Pak Ade. Sebelum kita akan berbincang lebih lanjut mengenai tema kita petang ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan mengenai peresmian flyover Antapani, Bandung 10 Juni lalu. Berikut ini untuk Anda. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono resmikan pembangunan jembatan layang Antapani, Kota Bandung. Jembatan yang dibangun sepanjang 300 meter tersebut menggunakan struktur baja bergelombang yang dikombinasi dengan timbangan ringan. Pembangunan flyover dengan struktur baja bergelombang tersebut akan menghemat waktu pengerjaan mencapai 50% jika dibandingkan dengan penggunaan rangkaian beton bertulang. Sistem tersebut merupakan rancangan pembangunan aplikatif yang dikembangkan oleh Balitbang Kementerian PUPR. Pembangunan flyover tersebut menghabiskan dana sekitar 35 miliar rupiah. 23 miliar dari pusat, 6 miliar dari Pemkot Bandung, dan 4 miliar dari Posko Krakatau Steel Korea. Pembangunan flyover dengan struktur baja bergelombang tersebut merupakan prototipe yang kedepannya akan dikembangkan di daerah-daerah lain. Sementara itu, dampak dari peresmian tersebut sempat membuat kemacetan di sejumlah ruas jalan di timur Kota Bandung. Untuk mengurai kemacetan, petugas sempat memberlakukan sistem buka tutup. Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi tayangan mengenai peresmian flyover Antapani, Bandung, dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai flyover untuk mengatasi kemacetan khususnya di Kota Bandung. Jika melihat dari tayangan tadi, Prof, apakah sudah betul teknologi yang digunakan untuk pembangunan flyover Antapani yang menggunakan teknik penggunaan baja bergelombang? Ya, saya kira itu salah satu cara ya, kombinasi antara beton dan baja mungkin. Teknisnya sendiri saya belum lihat detailnya, harusnya lihat gambarnya. Tapi kalau penggunaan baja itu jelas itu akan mempercepat pengerjaannya, masa konstruksinya dibandingkan dengan seluruhnya pakai beton. Mungkin decknya mungkin yang pakai baja, tapi mungkin ada bagian-bagian lain tetap pakai beton gitu ya. Kalau beton biasanya harus keringnya tuh yang standar 28 hari baru kering, baru bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau baja kan bisa lebih cepat, ada bagian tertentu pakai baja jadi bisa lebih cepat dikerjakan. Iya, dari segi materialnya saja sudah berbeda ya. Itu akan mengurangi pengerjaannya yang katanya hanya 6 bulan saja. Apakah itu betul, Prof? Maksudnya apakah memang sudah sesuai dengan standarnya? Jika kita lihat itu sangat sebentar sekali, Prof. Ya, kalau panjangnya tadi 300 meter ya. 6 bulan saya kira masih wajar selama dikerjakan dengan full time ya. Mungkin dalam arti 24 jam? Mungkin 24 jam harus bekerja, terutama saya kira di lokasi seperti itu yang kemacetannya luar biasa memang harus 24 jam dikerjakan. Kalau enggak nanti akan terlalu lama. Jadi kalau dikerjakan 24 jam dengan tenaga yang kompeten, kontraktornya juga punya metode konstruksi yang baik gitu ya. Di mana pelaksanaan bisa 6 bulan, dan juga gangguannya kalau dengan metode yang baik, gangguannya terhadap lalu lintas juga harusnya bisa seminimum mungkin. Iya, penggunaan baja bergelombang dengan beton yang tadi Prof katakan, apakah emang kekuatannya sama atau lebih baik yang mana, Prof? Bisa sama saja, jadi tergantung nanti kualitas material dan juga desainnya ya. Jadi baik baja maupun beton itu bisa didesain 50 tahun atau 100 tahun. Tergantung nanti kualitasnya, kalau ingin 100 tahun kualitasnya tentu harus lebih baik ya, harus lebih kuat dan sebagainya. Iya, baik. Prof, apakah di Kota Bandung sendiri apakah harus menggunakan sistem seperti ini, Prof? Teknologinya atau kebutuhan teknologinya? Teknologinya saya kira tidak selalu harus ya. Mungkin yang lebih cepat lagi kalau semuanya pakai baja keseluruhan. Nah itu, tapi biasanya baja di Indonesia jauh lebih mahal daripada beton. Karena baja itu kalau untuk konstruksi berat seperti flyover itu umumnya harus impor, belum diproduksi di Indonesia. Kalau pakai beton umumnya akan lebih murah. Terus pakai beton juga
pemeliharaannya lebih murah dibandingkan dengan pakai baja. Kalau baja tuh harus dipelihara lebih rutin, dicat supaya jadi mungkin tidak dari segi karat dan pemeliharaannya itu akan sedikit berbeda dalam Beda. artian lebih harus kalau setiap baja lebih sering harus pemeliharaannya. lebih sering. Padahal kalau misalnya dari segi dana yang dikeluarkan saat ini katanya menggunakan baja bergelombang ini justru 3 kali lipat lebih murah, Prof. Saya nggak tahu karena saya belum lihat detail desainnya ya. Tentu saja sebenarnya ahli struktur yang tahu persis. Tapi dengan kombinasi lebih murah tuh bisa diperoleh karena waktunya lebih cepat. Karena waktu lebih cepat. Kalau harga materialnya saya belum yakin bahwa yang jelas itu kalau lebih baja murah. itu lebih mahal ya Prof. Kalau bajanya saja lebih mahal. Tapi dengan menggunakan baja tertentu lalu waktunya lebih cepat, biaya untuk orang, biaya untuk peralatan mungkin jadi lebih murah gitu ya. Baik, Prof, berbicara mengenai flyover untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung ini, apakah dengan pembangunan flyover ini sudah tepat untuk di Kota Bandung? Ya, sebetulnya Bandung sudah banyak merencanakan flyover. Seingat saya mungkin sudah sejak 15 tahun yang lalu sudah cukup banyak studi ya di berbagai tempat, terutama sepanjang Jalan Soekarno-Hatta itu hampir semua diusulkan flyover dan sudah ada studi dan juga mungkin sebagian sudah ada desainnya, atau yang di dalam kota juga seperti Jalan Garuda dan beberapa yang lain juga. Cuma kelihatannya dana untuk melaksanakannya sangat terbatas. Pemerintah punya anggaran tuh sangat terbatas setiap tahun sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau melihat kebutuhan sebetulnya sudah lama kebutuhannya. Cuma kalau isunya adalah apakah semua kalau flyover dibangun akan menyelesaikan seluruh masalah transportasi Bandung, menurut saya enggak. Belum tentu ya? Belum tentu, karena flyover hanya akan menyelesaikan masalah di simpang saja. Jadi kalau tanpa flyover kan simpangnya sebidang. Kalau sebidang tuh semua simpang itu digunakan secara bergiliran oleh lalu lintas yang ada dari berbagai arah gitu ya. Tapi begitu dibuat tidak sebidang, maka tidak akan saling mengganggu arusnya sehingga lebih lancar, atau istilah teknisnya dikatakan kapasitas simpangnya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan simpang sebidang. Cuma masalahnya hanya terselesaikan mungkin di simpang itu saja. Tapi di bagian-bagian lainnya di kan titik-titik sama keramaian aja. belum bisa menyelesaikan ya. Dan jika melihat flyover yang ada di Kota Bandung ini dalam artian masih jauh dari kata cukup untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Untuk idealnya seharusnya flyover di Kota Bandung ini ada berapa jumlah yang dibangun, Prof? Sampai saat ini saya punya pendapat bahwa jalan saja tidak akan cukup untuk Kota Bandung. Kita harus membangun angkutan umum massal, khususnya rel. Jadi kalaupun semua titik-titik kemacetan di simpang itu dibangun flyover, saya yakin suatu saat akhirnya macet juga. Jadi karena ada batasnya gitu ya. Jadi ini bukan permasalahan utama kemacetan yang ada di Kota Bandung ya, bukan hanya masalah jalan saja isunya, tapi juga masalah transportasi umum. Jadi kalau hanya mengandalkan jalan sampai kapanpun pasti kemacetan ada. Jadi saya sering bilang bahwa kemacetan di dalam kota itu kalau hanya tergantung jalan ya itu never ending stories gitu ya. Baik. Jadi harus ada strategi lain, harus ada kebijakan lain, bukan hanya membangun jalan. Ya, baik Prof, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena iNews Jabar akan kembali setelah commercial break berikut ini.